Oke, baik. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian ruang, apa sih ruang itu? Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang kedua. Dari tujuan tadi kalau kita lihat ini sampai dengan tujuan yang kelima, syarat-syarat interaksi antar ruang. Jadi antara satu ruang dengan ruang yang lain itu bisa berinteraksi, bisa berhubungan timbal balik, tentu ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Ada 3 syarat. Kita lihat yang pertama. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Ya. Saling melengkapi. Sekarang kalau kalian perhatikan dari gambar yang ada di sini, ya, dari gambar yang ada di sini. Misalkan ini adalah makanan yang ada di sini. Kenapa makanan ini bisa ada di sini? Ya, tentu tidak semua makanan yang ada di atas piring ini berasal dari daerah yang sama. Ya, contohnya sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran yang ada di sini tentu ada daerah penghasilnya. Sementara kita yang nggak punya sayur-sayuran tentu menginginkan untuk makanan kita ada sayurnya, maka kita beli sayur. Tetapi mungkin ada daerah lain yang di sini buah-buahan misalkan. Ya. Nah, mereka pun juga ingin makan buah-buahan. Nah, bagaimana agar dua daerah ini bisa terpenuhi? Yang satu lebih sayuran, yang satu lebih buah-buahan, tetapi dua-duanya bisa terpenuhi. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling berinteraksi sehingga saling melengkapi di sini menjadi terjadi. Saling melengkapi di situ akhirnya bisa terwujud. Yang daerah yang kelebihan sayuran dia bisa makan buah-buahan, yang daerahnya kelebihan buah-buahan mereka bisa makan sayur-sayuran. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Sekarang kalau kalian perhatikan dari gambar ini, ada 1 buah apel, ada 3 buah apel yang kelihatan. Kemudian di sini ada makanan yang sudah dimasak. Nah, kira-kira dari makanan yang ada di sini dengan gambaran buah apel ini mau menunjukkan apa? Ada daerah yang dia sama-sama menghasilkan apel, tetapi daerah yang satu ini apelnya cuma 1 misalkan, tetapi yang di sini apelnya 3. Nah, daerah yang berupa makanan ini misalkan, maka dia akan melakukan interaksi atau hubungan dengan daerah yang mana? Kalau kalian disuruh pilih, kira-kira akan pilih yang 1 atau pilih yang 3? Nah, kalau kita memilih yang ketiga, itu berarti kita menggunakan opportunity, menggunakan kesempatan. Ini kan hasilnya 3 lebih banyak. Berarti di situ ada sesuatu dalam tanda kutip yang dalam berinteraksi orang akan melihat kelebihannya apa. Ada kesempatan apa yang bisa dilakukan, ada kesempatan apa yang menjadi peluangnya. Opportunity itu adalah peluangnya. Contoh misalkan, ya, peluangnya yang di sini daerah makanan ini lebih dekat dengan daerah yang apelnya hasilnya 3. Maka karena jaraknya lebih dekat, maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Nah, itulah kesempatan antara. Maka setiap wilayah, setiap daerah dalam berinteraksi juga bisa melihat pada syarat yang kedua, ada kesempatan antara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Syarat yang ketiga dalam berinteraksi antar wilayah atau antar daerah adalah kemudahan transfer atau transferability. Sekarang kalau kalian perhatikan di sini, ya, jalannya bagaimana? Mulus ya, enak ya jalannya ya. Nah, ini adalah salah satu yang namanya kemudahan transfer, memindahkan.
dari daerah penghasil apel, dari daerah penghasil apel, dari daerah yang menghasilkan makanan ini, semua akan sampai ke suatu tempat, semua akan misalkan ke rumah kita masing-masing. Karena apa? Karena ada kemudahan transfernya, ada jalan yang mulus, ada jalan yang baik. Sekarang kalau misalkan jalannya di sini rusak, jalannya jelek, kira-kira buah apel, makanan yang ada di sini bisa nggak cepat sampai ke rumah kita? Tidak kan? Ya, ada banyak kemudahan transfer yang bisa dilakukan. Contoh sekarang ini, karena kita harus di rumah, kita nggak boleh kemana-mana, maka apa yang kita gunakan? Kita bisa menggunakan Grab, kita bisa menggunakan GoFood, ada GrabFood, ada GoFood tadi, ya kan? Kita kan nggak perlu pergi ke rumah makannya, pergi ke tempatnya. Ini adalah kemudahan transfer. Orang membayar sekarang juga mudah, dimudahkan. Ya, kalau zaman dulu orang mau memberikan uang itu kan harus pakai wesel pos dulu ya, ada wesel. Kemudian harus pergi dulu ke banknya, tulis dulu. Kalau sekarang kita tinggal menggunakan gadget kita, pakai e-banking, pakai m-banking, selesai, electronic banking. Ya. Tinggal kita pencet di gadget kita, selesai. Nah, maka disitulah interaksi antar ruang itu bisa terjadi, interaksi sehingga semua kebutuhan bisa terpenuhi. Itu karena adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Maka sekali lagi, dalam berinteraksi antar ruang ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah saling melengkapi, karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, pasti perlu yang lain. Syarat yang kedua, ada kesempatan antara, ada sesuatu yang bisa menjadi peluangnya. Apa yang menjadi peluang sehingga terjadi interaksi? Seperti tadi misalkan jalan yang jaraknya dekat sehingga biayanya menjadi lebih murah. Saran yang ketiga adalah kemudahan transfer, dimudahkan, dienakkan. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke.